Selamat Paskah, Yesus bangkit. Haleluya. Satu hari yang kita tanpa sadar rayakan hampir tiap minggu karena hari Minggu jadi hari perayaan kebangkitan Kristus. Sampai kalender dunia ini juga, kalender sejarah kita merayakannya. Sunday nggak ditulis SUNDAY, emang iya dulunya merayakan Dewa Matahari, tapi setelah Yesus bangkit jadi SONDAY, the day of the sun. Oke, harinya merayakan dia yang bangkit. Teman-teman Yahudi merayakan Sabat hari Sabtu dulunya. Tapi sampai saking uniknya kebangkitan ini ya dirayakan, jadi dibikin hari Minggu perayaannya. Rasul Paulus mengatakan sesuatu yang sangat berani, bahkan ketika saya pertama baca ini kayaknya terlalu berani. Di 1 Korintus 15 ayat 14 dengan berani dia bilang gini, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Artinya gini, secara sederhana Paulus bilang gini, kalau Yesus gak bangkit, sia-sia semua khotbah yang pernah dikhotbahin. Sia-sia semua penginjil yang mati martir karena bawa berita ini. Karena kalau Yesus gak bangkit, ngapain dengerin dia? Ya, karena semua tokoh-tokoh pendiri berbagai macam agama semuanya berakhir di kubur. Semuanya mati dan tidak bangkit lagi. Dan kalau Yesus sama kayak mereka, kata Paulus, buat apa saya ya dan kami semua para rasul seolah tiap hari kayak apa ya, membuang-buang hidup kami, kayak rela mati untuk ceritain berita ini. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia pemberitaan ini, sia-sia semua khotbah yang pernah dikhotbahin, sia-sia semua lagu rohani yang pernah ditulis dan dinyanyikan, sia-sia kepercayaan kamu. Ya, karena kita percaya karena pemberitaan yang kita dengar. Kalau Kristus nggak dibangkitkan, ya, nggak usah dengerin apapun yang dia bilang. Tapi kalau Yesus bangkit, artinya semua yang dia bilang akan jadi kenyataan. Semua yang Yesus bilang sejauh ini jadi kenyataan. Semuanya. Dari kenyataan bahwa dia bilang ini, bahwa dia bilang nanti one day akan banyak orang yang mengaku sebagai saya, akan mengaku sebagai Mesias. Dan itu jadi kenyataan di belahan dunia manapun, selalu orang ngakunya jadi Yesus, selalu ngakunya sebagai Yesus. Ya, dari di Australia, di Filipina sampai sekarang masih ada satu hamba Tuhan yang saya nggak bisa berani bilang hamba Tuhan karena dia mengaku sebagai Yesus. Sampai di belum lama ini ada yang ngaku sebagai Nabi Isa, sebagai Yesus di negara kita sendiri. Ya, dan itu artinya menggenapi apa yang Yesus bilang. Dan Paulus berani bilang kalau Yesus gak bangkit, ngapain dengerin dia, ngapain semua pemberitaan ini, ngapain kita jadi Kristen, ngapain kita diolok-olok, ya ngapain kita dicap sebagai fanatik karena kita memberitakan Injil, dituduh kristenisasi karena memberitakan Injil, dimusuhin sama satu keluarga karena kita lebih memilih Kristus daripada agama yang udah kita peluk dari kecil. Buat apa semua itu, kata Paulus, kalau Kristus gak dibangkitkan buat apa? Semuanya sia-sia. Ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Di sini Paulus bilang lagi bahwa gini, kalau emang Kristus gak bangkit, maka sia-sia iman kita. Dan iman yang sia-sia yang seperti apa? Yang tidak akan membawa kita keluar dari kehidupan di dalam dosa. Ya, pertanyaannya, apakah iman kita sia-sia? Apakah kepercayaan kita sia-sia? Jawabannya harusnya tidak. Kenapa? Karena Yesus bangkit. Kalau Yesus gak bangkit, sia-sia memang kepercayaan kita. Pertanyaan berikutnya yang harus dijawab, dan dengan jujur semua orang harus introspeksi sendiri. Apakah benar kita sudah tidak hidup di dalam dosa? Kalau kita masih hidup di dalam dosa, berarti sia-sia kepercayaan kita dan kita hidup seolah Kristus tidak dibangkitkan. Ya, ini seluruhnya artinya gini. Ini bukan cuma secara teori atau bahkan secara kenyataan bahwa tercatat di sejarah bahwa ada hari kebangkitan Kristus.
Tapi yang jelas, ini yang kita tahu dari pembacaan barusan, dari apa yang Paulus bilang. Kalau emang benar Yesus bangkit dan iman kita tidak sia-sia, buktikan lewat kehidupan kita. Kehidupan kita, pertobatan kita, kita keluar dari kehidupan dari dalam dosa adalah bukti bahwa Kristus bangkit. Bahwa iman kita tidak sia-sia, dan tidak sia-sia semua pemberitaan ini, tidak sia-sia semua ibadah kita, tidak sia-sia. Dari kecil anak kita ajarin siapa itu Yesus, kenapa mesti Yesus, kenapa bukan yang lain. Karena ini yang saya tahu dan saya percaya, semua yang berawal di rahim akan berakhir di kubur. Ya, everyone that starts in the womb will end up in the tomb. Berawal di rahim akan berakhir di kubur, tapi Yesus unik karena Yesus tidak berawal di rahim. Yesus ada dari kekal dan sampai kekal, dia gak baru mulai di rahim. Makanya dia tidak berakhir di kubur. Dan Yesus pernah dengan berani bilang, barang siapa di dalam aku, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia udah mati. Artinya kalau Yesus tidak berakhir di kubur, percayalah kita semua tidak akan berakhir di kubur. Kita akan hidup selamanya. Sebab dia hidup pada hari esok. Sebab dia hidup kuta gentar. Menghadapi masa depan kita gak pernah tahu. Mungkin kekristenan di Indonesia makin dihimpit, diserang, makin dipersulit. Tapi yang kita tahu, dia pegang hari esok. We will never know what the future hold, but we know exactly who hold our future. Kita gak tahu masa depan kayak gimana, tapi kita tahu siapa yang memegang masa depan kita, dan itu udah lebih dari cukup. Hari ini dia bangkit. Dia hidup selamanya. Dan barang siapa yang hidup, harusnya juga bangkit. Dan kita akan hidup selamanya. Jadikan kehidupan kita adalah perayaan Paskah. Pertobatan kita adalah kesaksian yang paling efektif. Membuktikan bahwa Kristus hidup. Kristus hidup. God bless you, selamat Paskah.